Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera semuanya. Semoga sehat semua. Saya Ibu Tuasa Andika dari Universitas Negeri Malang akan menjelaskan materi tentang struktur kalimat yang akan saya publikasikan untuk siswa-siswa di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Desa Malang. Oke, materi yang selanjutnya adalah struktur kalimat. Struktur kalimat ini sangat penting karena dalam struktur kalimat kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat yang benar dan baik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu struktur kalimat. Jadi pengertian dari struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, sebelum kita belajar untuk menyusun kalimat yang benar, kita harus mengetahui sih apa sih itu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Jadi yang pertama subjek. Subjek itu merupakan apa yang hendak dibicarakan oleh pembaca atau pengarang. Umumnya subjek ini berupa jenis-jenis kata benda. Dan yang kedua ada predikat. Predikat ini merupakan apa yang hendak dilakukan oleh subjek. Biasanya diletakkan setelah subjek. Umumnya berupa jenis-jenis kata kerja. Dan yang ketiga ada objek. Objek merupakan suatu yang dikenai perbuatan atau perlakuan oleh subjek. Berfungsi untuk memperjelas kalimat. Umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Dan yang keempat ada keterangan. Keterangan ini adalah suatu yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kalimat. Bisa berupa keterangan tempat atau waktu. Dan yang terakhir ada pelengkap. Pelengkap ini merupakan suatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat. Umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Nah, sebelum kita mengetahui struktur dari kalimat, kita perlu mengetahui bagaimana sih penulisan kalimat yang benar. Jadi penulisan kalimat yang benar diawali dengan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan sebuah dikte. Tanda tanya jika itu kalimat tanya ataupun tanda seru. Nah, yang pertama ada struktur kalimat berpola subjek dan predikat. Struktur kalimat pada kalimat lengkap minimal terdiri subjek dan predikat. Jadi kalimat itu harus ada subjek dan predikatnya. Contohnya, ibu memasak. Subjeknya di sini apa? Jadi subjeknya itu adalah ibu yang hendak dibicarakan oleh si pembaca atau si pembicara. Kedua, contohnya adik sedang makan. Subjeknya adik, predikatnya sedang makan. Dan yang ketiga, kakak bermain. Subjeknya kakak. Oke. Ini untuk struktur kalimat berpola SP ini sangat simpel. Dan yang kedua ada struktur kalimat berpola subjek, predikat, objek. Meskipun struktur kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat sudah dapat mewakili kalimat lengkap, namun keberadaan objek yang cukup penting. Adanya objek pada sebuah kalimat dapat membuat kalimat menjadi lebih bermakna. Contohnya, ibu masak mie goreng. Ada tambahan objeknya yaitu adalah mie goreng. Dan yang kedua, adik sedang makan buah mangga. Objeknya di sini buah mangga.
Dan yang ketiga, kakak bermain catur. Objeknya sini catur. Dan yang ketiga, ada struktur kalimat berpola, subjek, predikat, dan pelengkap. Struktur kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, pelengkap ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan pola sebelumnya, yaitu kalimat dengan pola subjek, predikat, objek. Contohnya, ibu masak dengan senang. Pelengkapnya di sini dengan senang. Nah, dan yang kedua, adik sedang makan dengan lahap. Pelengkapnya di sini dengan lahap. Dan ketiga, kakak bermain sampai lelah. Pelengkapnya yaitu sampai lelah. Oke. Dan yang keempat, ada struktur kalimat berpola, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat yang mempunyai kombinasi struktur kalimat seperti ini dapat dikatakan sebagai kalimat paling sempurna, sehingga komponen penyusun kalimat berada di sana. Contohnya, ibu masak mie goreng di dapur. Subjeknya di sini ibu, predikatnya masak, bisa dilihat. Objeknya mie goreng. Nah, keterangan tempatnya di dapur. Oke. Ini cuma keterangan tempat, seperti misalnya lokasi atau waktu. Adik sedang, contoh yang kedua, adik sedang makan buah mangga di ruang makan. Jadi keterangan tempatnya itu di ruang makan. Oke. Nah, sekarang ada yang contoh ketiga, ya, ada keterangan waktunya. Oke. Jadi contoh ketiga, kakak bermain catur di malam hari. Malam hari ini merupakan keterangan dari waktu. Jadi sebenarnya struktur kalimat ini berdasarkan polanya dibagi menjadi 4. Mulai dari kalimat subjek predikat hingga kalimat subjek predikat objek ditambah keterangan. Oke. Jadi sekian dari struktur kalimat. Tetap di rumah, jaga kesehatan, banyak berdoa, dan banyak belajar. Terima kasih, sekian.